serba ada, selalu ada untukmu. Salah satu pemantik anak itu keluar dari rumah pada jam itu adalah bahkan sampai subuh itu selalu wifi. Nah, makanya kami libatkan mengikut sertakan dalam tim utama itu adalah Kominfo. Ini Perwali tidak melarang anak keluar, yang penting ada bukti dukung dari sekolah dari manapun dipersilakan. Dan ada hari-hari tertentu itu tidak dilakukan. Karena itu adalah kita memahami anak ini perlu sedikit penyegaran represif kepada orang tuanya, silakan, itu adalah. Karena memang ini bukan kerjaan sendiri ya, tapi adalah perlu kolaborasi yang sangat kuat, tapi memang harus dibarengi dengan strategi-strategi bagaimana pendekatan, karena generasi muda sekarang ini, anak-anak sekarang kita ini kan berbeda dengan zaman kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kom dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya Anissa di podcast Oh Serba, obrolan serba ada. Senang banget Anis bisa kembali menyapa Sobat Kom dimanapun kalian berada, yang tentunya selalu setia nih menonton atau menyaksikan podcast Oh Serba di channel YouTube Praja TV Bontang. Dan episode kali ini kita akan membahas tentang satu hal yang sedang menjadi perbincangan nih akhir-akhir ini. Dan seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini kita sedang dibahas tentang program wajib belajar oleh pemerintah Kota Bontang. Apa sih program wajib belajar itu? Nah, nanti kita akan ngobrol bareng bersama narasumber kita. Dan saat ini, episode kali ini, Anis sudah bersama dengan Kepala Satpol PP Kota Bontang, Bapak Ahmad Yani. Selamat datang, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Iya, luar biasa. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcast Oh Serba, yang harapannya setelah podcast ini bisa menjadi wadah untuk kita semua yang lagi nonton, Sobat Kom, dan juga tentunya para siswa-siswi dan juga orang tua nih yang menjadi objek tentang perwali wajib belajar yang sedang diterapkan kembali di Kota Bontang. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan awal nih Pak, bagaimana tentang perwali wajib belajar ini sebenarnya, bagaimana penerapannya dan tujuannya Pak? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang seluruh pemirsa Radio Praja ya. Bontang. Perwali ini adalah tujuannya adalah untuk bagaimana menciptakan atau menciptakan generasi yang unggul itu dalam rangka menuju kepada Indonesia Emas. Karena memang adalah momen yang paling tepat adalah saat sekarang, karena nanti kita bicara berapa tahun ke depan itu baru bisa terlihat. Kalau saya katakan ini adalah perwali, ini adalah sama dengan adalah terencana, terstruktur dan terukur. Artinya itu bisa direncanakan betul-betul dan bisa itu sudah tahapan-tahapannya sudah memang ada dan itu bisa diukur. Jadi memang satu program itu adalah harusnya memang ada 3 poin yang paling penting, itu terencana, terstruktur dan terukur. Inilah perwali yang memang yang 17 tahun sudah umurnya, dan ini adalah tidak pernah termakan dengan waktu ya. Karena memang salah satu untuk bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya generasi muda, ya salah satunya adalah ini program unggul. Yang dikatakan makanya Kepala Bu Wali Kota dengan Bapak Wakil Wali Kota menjadikan salah satu program prioritas dan unggul 100 hari kerjanya. Oke, jadi memang ini tadi suatu program kerja yang memang perwalinya sudah ada ya Pak ya, tapi untuk saat ini kembali dikuatkan sehingga menjadi program yang strategis dan terstruktur ya Pak ya. Dan pasti objeknya ini untuk orang tua dan juga siswa-siswi ya Pak ya, siswa-siswi atau pelajar yang ada di Kota Bontang. Nah, sejauh ini Pak, peran Satpol PP apa nih upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mendukung program perwali wajib belajar ini Pak? Dengan tujuan yang mulia perwali dan program ini adalah Satpol memang dari awal tidak pernah berhenti untuk melakukan razia. Baik siang maupun malam, setiap ada laporan masyarakat termasuk 112 itu langsung kita tidak lanjut dengan tim reaksi cepat kami. Nah, dengan adanya komitmen Ibu Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota pada sekarang ini momentum yang sangat tepat yang untuk Satpol juga menjadi semangat gitu. Dari data yang kita miliki kami coba petakan, ternyata harus melibatkan beberapa unsur OPD termasuk masyarakat.
Oke. Karena memang ini bukan kerjaan sendiri ya, tapi adalah perlu kolaborasi yang sangat kuat. Tapi memang harus dibarengi dengan strategi-strategi bagaimana pendekatan. Karena generasi muda sekarang ini, anak-anak sekarang kita ini kan berbeda dengan zaman kita ya. Nah, kita harus menyesuaikan dengan zaman dia. Ya. Tetapi tidak mengurangi nilai daripada harapan daripada Perwali ini, termasuk harapan pemerintah bagaimana anak kita nanti 20 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan itu menjadi pemain utama di Kota Bontang. Karena memang sekarang siapapun dia, investasi apapun pasti membutuhkan generasi yang berkualitas. Ya. Bukan lagi bisa dipaksakan harus seperti ini, enggak. Tapi adalah semua orang investasi itu pasti mencari profit, dan larinya adalah efisiensi dan efisiensi dan efisien ya. Ya. Efisiensi waktu dan efisien itu dalam rangka bagaimana bekerja ini adalah karena memiliki kualitas. Karena memang yang kita bisa bertahan hidup ini karena kualitas kita. Dan ini yang pemerintah mengintervensi masuk ke sana. Dan berbagai macam program bantuan termasuk fasilitas, termasuk program-program yang sifatnya itu mendukung, membantu orang tua dalam hal ini adalah yang bertanggung jawab penuh kepada anaknya gitu. Ya, jadi tadi Bapak katakan ini kolaborasi beberapa OPD untuk bisa menjalankan Perwali Wajib Belajar ini. Nah, OPD-OPD apa aja nih Pak yang terlibat? Dari evaluasi kami ternyata adalah dari sekian lebih setahun kita melakukan, sudah tahun melakukan penertiban patroli. Nah, kami mengidentifikasi adalah yang paling menyentuh itu adalah pertama dinas pendidikan. Ya. Karena menyangkut masalah anak sekolah. Karena dinas pendidikan ini adalah garis lurusnya ke bawah itu komandonya itu adalah kepala sekolah. Nah, kepala sekolah Dewan Guru yang bisa nanti melakukan komunikasi intent itu adalah mengevaluasi program dari sekolah-sekolah itu dan dinas pendidikan. Terus yang kedua adalah Kominfo. Kominfo ini adalah dari data yang kami miliki ada beberapa fasilitas umum itu memang dipasang wifi, memang tujuannya baik sekali. Tapi dari sisi lain ketika menemukan di lapangan ternyata salah satu pemantik anak itu keluar dari rumah pada jam itu adalah bahkan sampai subuh itu satu wifi. Nah, makanya kami libatkan mengikut sertakan dalam tim utama itu adalah Kominfo. Siapa tahu mungkin nanti ada program yang bisa bagaimana waktu WIP di sana itu bisa diatur ya. Iya. Termasuk Pak Kemenak. Kemenak itu juga kemarin dihadiri oleh Pak Ali Mustafa menyangkut masalah rumah ibadah, baik masjid, gereja maupun yang lainnya yang ada wifi-nya. Sekiranya itu tidak boleh untuk dibatasi penggunaannya, mungkin setelah ibadah dimatikan semua. Karena memang itu juga salah satu pemantik anak datang ke sana. Kalau bahasa kami adalah banyak itikaf di sana gitu, di luar daripada bulan puasa gitu. Karena adalah maber itu memang juga adalah ternyata mengasihkan maber itu, main bersama dengan wifi gratis ya. Yang kedua tidak ada yang mengganggu. Mungkin tidak ada perintah-perintah mungkin disuruh ke sini, tapi santai sekali di sana. Nah, ini tidak terasa waktu padahal itu jam belajar. Bagaimana mengisi waktu itu untuk belajar, dan pada harinya besok datang ke sekolah itu hanya ngantuk. Dan ya berbagai macam cara harus bolos mengisi yang mungkin makan, lapar segala, padahal ini belum tentu orang tua tahu. Nah, itu satu. Terus yang ketiga adalah Perindakop. Perindakop ini kan kita coba melihat data, ternyata banyak anak-anak itu tempat-tempat kongko-kongkonya itulah ya tempat minum, tempat itu yang mengasihkan gitu. Nah, Perindakop ini kan memiliki tusi pengendalian terhadap izin termasuk bagaimana ini. Nah, itu juga yang kita sampaikan, alhamdulillah berjalan semua, termasuk perpustakaan. Perpustakaan ini kan tempat untuk anak-anak belajar ya. Yeah. Nah, kami juga melibatkan bersangkutan ketika anak itu menyatakan kami belajar di perpustakaan, ada perpustakaan, tidak ada buka malam ini. Itu kan bisa nanti mengkat alasan-alasan yang ditimbulkan anak-anak kita. Karena memang ya anak-anak sekarang ini untuk berkomunikasi itu sangat-sangat, karena memang di era digital ini terbuka untuk belajar ke sana gitu. Ya, jadi memang banyak lini OPD, unsur OPD yang dilibatkan dengan perannya masing-masing. Ya, termasuk Pak Camat dan Pak Lurah, Pak RT juga dilibatkan. Oke, pengendali wilayah. Pengendali wilayah, makanya di mana kita bertempat tinggal itu menjadi nanti sekretariat 1921. Karena memang ada sekretariat itu di Autis. Kita berpikir kita berpikir contohnya ketika nanti razia atau penertiban pelaksanaan patroli di Bontang Kuala. Betapa jauhnya ketika dibawa ke sana, orang tua dibawa ke sana. Nah, makanya kami menggunakan kelurahan. Nah, tim itu nanti start di sana sebagian, itu nanti akan melakukan diskusi di sana, BAP di sana, kepala sekolah harus dihadirkan RT, termasuk orang tua. Gitu. Nah, di sini adalah
kata kuncinya adalah bagaimana memerankan masing-masing perannya masing-masing sesuai dengan tusinya. Orang tua bagaimana memberikan pengawasan, memberikan ruang yang lebih edukatif di rumahnya ya. Mungkin ya contoh ketika ada dikatakan Pak Supaya sedang dulu ketika waktu TV nyala anak belajar matikan, itulah pengorbanan orang tua untuk memberikan ruang ya. Iya. Ya. Dan terus yang ketiga adalah ketika dilakukan seperti itu maka ada sanksi yang mungkin nanti akan diberikan oleh pemerintah. Contoh, saya dapat tunjangan harus kan minimal adalah seimbang dengan tanggung jawab yang saya keluarkan. Iya. Kalau tidak ada itu berarti kan ya santai saja. Tapi kalau ada seperti itu, ada punishment-nya, ada reward, ada punishment, itu memang harus dua-duanya harus jalan. Oke. Jadi anak juga kena punishment, termasuk kita semua juga kena punishment, Iya. supaya nanti tanggung jawab itu dilaksanakan betul-betul dengan dari dalam. Dari tulus dari hati Ya. ya Pak. Oke. Jadi memang nanti diberlakukan sanksi ini tidak hanya untuk murid-murid yang terazia aja, tapi juga pemegang wilayah yaitu RT atau lurah atau yang lainnya ketika memang tidak komitmen dengan program ini akan ada sanksi yang Ada diberlakukan gitu ya Pak ya. Oke, ini menarik. Jadi tadi Bapak bilang akan ada satu tempat atau satu lokasi yang bisa dijadikan titik kumpul untuk anak-anak ini belajar. Jadi penggunaan wifi juga terukur, terarah, dan berarti ada pendampingan juga Pak dari guru atau Satpol PP atau seperti apa? Tadi adalah kita bicara tentang OPD. Nah sekarang adalah kita bicara Pak Camat dan Pak Lurah. Oke. RT. Makanya kemarin Ibu waktu kita rapat termasuk Pak Wakil itu adalah meminta kepada seluruh lurah menunjuk di RT itu satu rumah untuk tempat belajar. Itu silakan mau pos ronda, mau apapun namanya, itu lakukan. Nah setelah kita mencoba diskusi, kalau itu tidak ada pendampingan nanti kan justru memberikan fasilitas kepada anak untuk melakukan hal yang meskipun tidak di luar ya. Iya. Nah makanya muncullah pemikiran kemarin ada instruksi beliau dalam rapat itu maka harus ada pendampingan dari Dinas Pendidikan, guru-guru, termasuk sarjana-sarjana yang sekarang ini kan bisa diminta untuk bagaimana menularkan ilmunya. Iya. Terus yang kedua adalah Pak RT setempat wajib hukum jadi sana ya. Pak Lurah, nah ini pengendalian anak itu kan boleh keluar rumah tapi terarah, memanfaatkan waktu itu untuk belajar itu. Oke. Nah kalau tidak ada wifi-nya maka pemerintah yang melalui Kominfo interface-nya harus ada wifi di sana. Iya. Jadi lebih diperkuat titik wifi di sana, dan di daerah lain atau di tempat umum yang lain mungkin bisa diberhentikan sesuai di jam kerja, jam kerja atau jam belajar itu ya Pak ya. Jadi ketika jam belajar dimulai, titik wifi yang di tempat-tempat umum ini dimatikan gitu ya. Nanti ketika sudah selesai jam belajarnya baru dinyalakan kembali gitu ya, berarti maksudnya ya Pak. Nah sejauh ini razia-razia yang dilakukan oleh Satpol PP ini kan sudah banyak nih Pak, di media-media juga sudah diberitakan bahwa sudah banyak razia-razia yang dilakukan. Nah ini ada juga sempat kemarin saya baca ada beberapa siswa yang terjaring nih Pak. Itu mereka terjaring di jam sekolah atau di jam belajar malam atau seperti apa Pak? Dan tindak lanjut dari Satpol PP seperti apa? Ada dua, yang ini pertama adalah siang, itu pada jam pembelajaran, itu anak-anak pas di luar sekolah. Nah itu juga adalah menjadi bagian daripada Perda nomor 3 tahun 2020 tentang Tribum. Bagaimana anak itu betul-betul fokus pada jam itu. Berarti tanggung jawab orang, makanya dilibatkan sekolah, tanggung jawab sekolah pada saat itu. Terus yang kedua, itu adalah malam juga ditemukan anak-anak sekolah, ada tempat-tempat khusus yang diganggang, termasuk tadi yang saya sebutkan adalah tempat-tempat yang keramaian yang dikunjungi. Nah ini, kalau untuk siang itu adalah kita langsung ada laporan masyarakat, dan kami juga sampaikan kepada masyarakat kalau memang ini WA bisa melalui ke kami langsung Satpol, bisa langsung juga ke 112 itu supaya nanti kecepatan untuk melakukan pergerakan itu penertiban itu setelah itu dibawa kantor anak itu, jadi dibawa kantor yang dilakukan BAP pembinaan di kantor, diundang kepala sekolah atau gurunya dan orang tua, itu wajib. Kalau tidak kita jemput supaya nanti tersampaikan informasi ini, mungkin gurunya tidak melihat ini kok kurang anak murid atau enggak gitu ya. Terus yang kedua, orang tua ini menganggap anaknya sekolah tidak sekolah. Dan itu pernah terjadi beberapa waktu yang 2 minggu yang lewat. Iya. Itu ceritanya menyatakan mamanya tidak memiliki kendaraan. Kami telepon mamanya, memang ada mau ke sini, contohnya mau ke sini. Kami sampaikan, ibu mohon dengan hormat ditunggu di rumah, kami jemput pakai mobil. Nah, setelah dijemput ternyata kendaraan banyak di rumah. Karena orang tuanya menganggap kami tidak beritahu yang anak murid sini. Oke. Masih kalau diberitahu takut nanti
ada sesuatu mungkin jantung apa Iya, ini. Jadi kaget, shock, kita ya. menggunakan bahasa, ada ibu yang perlu selesaikan, ada gurunya juga di sini anaknya. Itu lebih mudah. Jadi dijemput semua, kadang ke sekolah gurunya datang, nah di situ dipertemukan. Nah, anak ini adalah betul-betul nanti dikatakan orang tuanya ternyata tidak sekolah. Nah, ada kolaborasi antara kami, masyarakat, termasuk guru dan orang tuanya. Ini loh yang anak kita yang memang harusnya perlu Diluruskan, pengawasan ya. Iya, iya. diberikan perhatian khusus gitu. Karena pendekatan tidak mungkin antara anak satu dan yang bersaudara pun bertentukan pendekatan ya. Itu jadi tidak bisa langsung disalahkan anak itu ketika keluar rumah, mungkin ada persoalan yang dihadapinya ya. Nah, makanya kerjasama dengan HIMSI. Itu adalah para bapak ibu yang memang memiliki kemampuan psikolog itu kan, psikiater memberikan pendampingan. Nah, ini saya katakan dari awal, kalau memang rumahnya itu yang bersangkutan memang tidak memenuhi syarat untuk itu, kan ada program Bunda dengan Pak Agus Haris, itu adalah bedah rumah. Iya. Tengok tetangga itu juga adalah kalau bahasa agama silaturahim ya. Iya, silaturahim. Itu sebenarnya itu adalah sesuai agama semua kok. Jadi apa ya, sangat mulia sekali program ini. Jadi Bu Wali Kota dengan Pak Agus termasuk yang ini semuanya adalah DPRD pun memiliki niat dan punya kekuatan besar itu bisa menuntaskan semua itu. Yang dibutuhkan sekarang ini adalah bagaimana meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka mengawasi anak-anaknya pada jam itu, baik keluar rumah. Makanya ada program Pak Prabowo kan 7 dari 7 ya, cepat tidur dan cepat bangun. Makanya ini ditambah lagi sini ada sholat duha, ngaji. Sanksi anak-anak itu yang kemarin disepakati adalah sementara adalah kalau Islam suruh menghafal ayat pendek, ya, surah-surah kalau yang pendek. agama lain ya sama sesuai dengan itu. Iya. Itu hukuman bagi dia. Nah, ini menarik sekali nih Pak untuk kita terus bahas, dan semoga ini juga jadi pengingat buat seluruh siswa-siswi dan pelajar di Kota Bontang. Tapi sebelum itu mungkin kita akan break sebentar Pak. Dan untuk Sobatkom dimanapun kalian berada, tetap di podcast Oserba, obrolan serba ada. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu. Jadi program ini memang memberikan efek, banyak efek tadi ya Pak. Tadi ada, jadi kita sebagai RT nih, sebagai RT atau pemilik wilayah, jadi bisa mengetahui lebih dalam bagaimana sih kondisi warga yang sebenarnya gitu. Kalau dia kekurangan atau memang membutuhkan bantuan lain, ada program bedah rumah, ada program-program pemerintah lainnya yang bisa membantu kondisi warga tersebut ya Pak ya. Oke. Nah, dari razia-razia yang sudah dilakukan sama Satpol PP nih Pak. Tadi Bapak udah bilang sanksinya dipanggil nih guru dan juga orang tua, bahkan dijemput karena mungkin anaknya yang bersangkutan ini selalu beralasan mungkin ya Pak ya. Iya. Nah, bagaimana dengan razia yang dilakukan di malam hari nih Pak? Ini kan banyak sekali tempat-tempat di Bontang terutama ada ya kita sebutkan ada City Mall, ada Migacoan, ada kafe-kafe lainnya yang tentu sangat ramai tiap malamnya. Razia yang untuk yang tim ya, itu adalah yang dipimpin oleh Bapak Wakil Wali Kota hari pertama di Tanjung Indah. Nah, kita sasar itu adalah memang tempat berkumpulnya anak-anak itu yang besar, contoh City Mall dengan Migacoan. Kita mengambil sampel, tapi termasuk tempat-tempat lain yang dianggap memang seperti Pantai Galau kemarin itu kan kami datangi semua. Iya. Nah, ternyata di sana sudah sosialisasi ternyata ada lagi. Nah, kami datang ke sana menemukan beberapa ibu yang bawa anaknya. Nah, di situ bentuk sosialisasi, sampaikan minta peran kedua orang tuanya bagaimana memendek waktu anak, dan itu adalah memberikan ruang kepada anak pada jam itu untuk belajar di rumah. Oke. Nah, saya penasaran nih Pak, bagaimana kalau tadi kan Bapak razia bertemu dengan orang tua yang membawa anak. Pasti ketemu juga nih Pak dengan anak-anak yang memang sekedar nongkrong. Nongkrong sama teman-temannya, ngumpul, contohnya di Migacoan nih Pak. Kita tidak menutup kemungkinan Migacoan ini rame banget nih Pak sampai saat ini. Jadi bagaimana responnya mereka tuh Pak pada saat ada tim Satpol PP datang nih? Adakah yang kabur atau pas didatangi mereka takut atau ciut atau gimana Pak? Saya penasaran dengan respon mereka. Pada malam kedua kita lakukan di Migacoan. Iya. Itu ternyata betul yang saya katakan tadi, ternyata banyak anak-anak usia sekolah di sana. Dengan santai makan.
Nah, karena kami banyak, ada berapa 50 orang gitu. 50 orang, Pak? Jadi tim itu kan memang tinggal blokir, jadi Oke, tidak ada oke. pergerakan. Oh, Jadi kami ya oke. dengan santai beri pemahaman bahwasanya ada perwali seperti ini, tujuannya seperti ini. Jadi kita sampaikan sebab akibat. Ya. Jadi sebab akibatnya jangan nanti pernah menyesal ketika nanti di hari kemudian, dan ini adalah sebabnya hari ini. Ya. Nah, makanya anak-anak sekarang ini kan harus diberikan pemahaman, tidak lagi ketika ada bertanya kenapa pasti harus dia mencari ke tempat lain itu. Teknologi kan sekarang mudah ya, dia kan mencari. Nah, pada akhirnya kita sampaikan inilah waktu emas adik-adik untuk menjadi nanti orang ke depan sukses. Oke. Nah, ini Mega Cuan sebenarnya ini kan bukan membatasi orang berjualan, enggak, tapi disampaikan juga kepada pemiliknya ini kesempatan juga manajernya itu mengambil peran untuk mencetak generasi unggul. Betul. Karena hanya 2 jam kan waktunya kan. Nggak lama Enggak, itu dan 2 itu jam. juga tidak merugikan. Makanya Ya. KP termasuk City Mall, termasuk KPKP sudah sampaikan seperti itu. Jadi anak-anak itu santai. Pada akhirnya kita temukan ini sosialisasi dan kami sampaikan ketika nanti penerapan ini betul-betul berarti ada sanksi. Oke. Jadi orang tua pasti dipanggil, masuk guru kan dipanggil. Iya, iya. Nah, tolong jangan dipermalukan orang tuanya. Jadi ada pesan-pesan yang memang moral di situ, memberikan penekanan-penekanan psikologi kepada Betul, anak itu. betul. Jadi jangan sampai ibaratnya bikin orang tua malu lah ya, karena harus berhubungan dengan Satpol PP karena anaknya terazia nih. Betul. Kan. Oke, ya semoga bisa memberikan efek jera ya Pak ya dengan adanya sanksi yang diberikan. Toh sanksi yang diberikan ini secara efeknya secara untuk emosionalnya ya Pak ya, bukan sanksi yang harus apa namanya kekerasan dan Udah. segala macam. Iya. Edukasi lebih banyak Iya edukasi, Bu. betul, edukasi karena Penyadaran. mungkin ada orang tua yang memang masih tidak melihat ke arah sana ya Pak ya, hanya ya sudah taunya anaknya mau makan ya udah dibawa ke kafe, dibawa ke mall seperti itu. Oke, Pak Ahmad Yani, jadi apa nih Pak himbauan nih sebelum kita closing, himbauan dan juga pesan yang mau disampaikan buat Sobatkom yang lagi nonton. Silakan Pak. Yang pertama adalah untuk adik-adik yang sekarang yang pelajar, ini manfaatkan waktu yang hanya waktunya sempit untuk saudara ketika sudah lulus pasti kuliah atau naik ke jenjang berikutnya. Ketika dasar ini adalah tidak ada mempersiapkan diri, maka dasar berikutnya itu akan susah. Ya. Itu naik ke tingkat level lebih tinggi, akan susah mengikuti. Karena memang perubahan perkembangan sekarang ini, pendidikan ini semakin maju. Jadi kalau tidak persiapkan pondasi awalnya pasti runtuh. Bagi orang tua, mohon dengan hormat kepada orang tua, karena memang adalah fitrah kita bertanya pada anak, bersyukur kita memiliki pemimpin, itu wali kota dengan Pak Wakil adalah punya komitmen yang sangat tinggi ya. Bagaimana ikut serta mencerdaskan anak-anak kita. Ini adalah perlu pendapat dukungan gitu. Makanya perlu penyadaran pada orang tua, termasuk masyarakat. Mohon dengan hormat ketika menemukan seperti itu berikan edukasi. Yang kedua laporkan, kalau memang ini laporkan pada kami termasuk aparat lain, kelurahan, kecamatan, itu adalah boleh bahkan melalui 112 yang sudah ada gitu. Insya Allah kami tidak lanjuti. Nah bagi kita semua di sini yang memiliki anak, kita semua adalah menjadi bagian yang pertama memberikan contoh kepada masyarakat. Nah minta tolong kepada orang tua bagaimana memanage waktunya. Mungkin ya orang tua ini kan harusnya mengalah pada jam-jam itu karena Anda berilah kesempatan kepada anak untuk belajar di rumah. Belajar di rumah dan itu tidak namanya kumpul di rumah. Contoh gini Bu, ketika di rumah itu kan ada etika yang dilajari ya. Contoh ketika makan kita di rumah bersama orang tua, etika yang tidak ada kita pelajari di sekolah di mana-mana itu adalah orang tua duluan ngambil nasi. Yang sekarang ini kan etika yang memang etika ini, Betul. etika yang memang harus dimunculkan. Makanya selalu mencari bentuk karakter building, karakter negara bangsa ini sebenarnya itu ada di rumah tangga kita. Makan ini bagaimana caranya, pasti yang tertua kakak dulu, meskipun kalau memang mau ngambil duluan mungkin diizinkan, itu kan cara-cara yang memang yang selama ini. Nah bagaimana terbangun, kalau sudah terbangun itu saya yakin ada kedekatan emosional antara anak dengan orang tua, jadi jalur komunikasi terbuka. Yang sekarang digitalisasi sekarang HP contohnya Bu ya, itu memang tidak bisa dibendung dan itu memang zamannya dibutuhkan. Tapi yang jadi persoalan ketika kita makan di rumah kumpul anak-anak, seharusnya kumpul itu lebih dekat, tapi justru lebih jauh karena memiliki masing-masing HP. Betul. Jasad di rumah tapi pikiran di luar. Iya. Nah ini juga menjadi perhatian, makanya ya perwali ini adalah mengembalikan situasi itu, ada kedekatan emosional di rumah itu menjadi istanaku gitu kan. Iya. Di situ tempatnya semua dibahas, curhatnya anak-anak juga masalahnya dibahas, jangan sampai nanti curhat kepada orang lain.
Yang kita khawatir dimanfaatkan. Betul. Itu yang kita Tapi persoalan. tidak juga meninggalkan digitalisasi Nggak, tadi. dan ya, itu Pak? wajib. Ya, betul. Digital ini memang hukumnya sudah sekarang, era sekarang wajib sudah dipakai. Iya, oke. Jadi apa namanya, selain tadi memberikan efek jangka panjang, ini juga memberikan efek-efek lainnya tadi Pak di dalam rumah khususnya untuk peranan orang tua, anak dan juga hubungan internal mereka ya Pak ya. Bagi anak-anak yang tidak didampingi orang tua seperti kemarin ini Mega Cowan termasuk ini, justru kita beri penjelasan. Karena anak sekarang ini tidak bisa dilarang Ya. tanpa ada apa nanti sebab akibatnya ya, sebab akibat ya. Nah itu yang kita butuhkan, bahwasanya tidak pernah dibatasi kok untuk makan, cuma ada waktu Anda belajar. Dan ini momen paling tepat untuk bagaimana memasang pondasi menuju ke depan. Iya. Itu saya katakan, Oke. itu yang lebih penting itu. Makanya itu yang kita sadarkan anak-anak. Tidak boleh lagi ini Perwali melarang Anda, enggak. Oke. Berarti kalau misalnya case-nya ada nih Pak siswa-siswi yang memang butuh belajar keluar nih Pak. Itu bagaimana prosedurnya? Apakah tetap dirazia kah atau tadi seperti yang Bapak bilang ada bahan pendukung. Nah, bahan pendukungnya nih apa Pak berupa? Contoh tadi malam itu kemarin kami dikirimi SMA kepala sekolah itu baru ulum. Ya. Itu ada pertandingan apakah bola basket voli itu final. Jadi ada sekolah-sekolah sudah diberi namanya itu malam ini ada pertandingan. Jadi kan ketika nanti Raja dia bawa itu ada pengumuman, kami tidak lakukan. Sebenarnya Perwali ini sangat mulia, tidak membatasi orang keluar, yang penting ada bukti dukung. Apa tujuannya? Anak itu keluar rumah memiliki tujuan, bukan tidak ada tujuan. Iya. Itu aja. Kata kuncinya di sana, Bu. Jadi tidak ada Mau larangan. ngaji, mau Iya. berolahraga, segala itu yang penting ada jadwal yang dipegang. Artinya itu ada bukti dukung. Saya ke sana. Oke. Dan tujuannya jelas Pak ya, Jelas. tidak hanya untuk sekedar kongko-kongko, Kongko, ya. nongki dan untuk suatu hal yang tidak bermanfaat gitu ya Pak ya, untuk menjaga apa namanya, kondusivitas mereka Betul. juga dalam belajar gitu. Yang mendengar termasuk kita semua, mungkin tolong adalah tidak. Dan ini Perwali tidak melarang anak keluar, yang penting ada bukti dukung dari sekolah, dari manapun dipersilakan. Dan ada hari-hari tertentu itu tidak dilakukan. Karena itu adalah kita memahami anak ini perlu sedikit penyegaran, represi kepada orang tuanya. Silakan, itu adalah. Ini ada yang sampaikan, dan insya Allah apa yang kita perbuat pasti bernilai amal jariah. Amin amin. ya Hanya itu Rabbal sudah disampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa. Semoga memang bisa menjadi perhatian untuk semuanya ya Pak ya, semua lini, mulai dari orang tua dan juga tentunya para siswa-siswi yang sedang di usia sekolah. Memang wajib belajar ini penting untuk di masa depan. Mungkin efeknya nggak hari Betul. ini, tapi di masa depan nanti akan terasa efeknya bahwa oh ternyata wajib belajar ini benar-benar memberikan pengaruh yang luar biasa untuk masa depan mereka. Terima kasih Pak Yani sudah hadir di podcast Oserba. Semoga nanti pembahasan ini bisa berkelanjutan Pak ya. Siap. Karena ini tadi harus melibatkan semua lini ya Pak ya. Dan semua lini, semua OPD saling berkoordinasi untuk bisa mensukseskan Perwali wajib belajar ini. Salah satu kemarin Ya. programnya seluruh kepala dinas menjadi inspektur. Oh, Nah itu kemarin oke. saya mengusulkan ke Ya. Ibu, ini harus masif, jadi seluruh kepala OPD harus ikut. Oh, Jadi iya, inspektur di sekolah-sekolah. Nanti kemarin salah satu Iya. saya beri masukan Ibu, alhamdulillah jalan. Oke, luar biasa. Jadi ada programnya juga ya Pak ya. Sosialisasi turun ke Ya, sekolah-sekolah kalau ya Pak kami ya. Satpol kan one day one school. Oke. Jadi diskusi ya Satpol itu bukan lagi serem, tapi adalah mitra kerja, tempat untuk Oke. berdiskusi. Jadi Satpol PP tugasnya bukan hanya ngusir-ngusir Enggak. atau menertibkan ya Pak ya. Tempat diskusi. Iya, tempat diskusi dan juga tempat sharing ya Pak Sharing, ya. ya. Karena program Satpol PP punya one day one school School. tadi. Oke, mungkin di kesempatan berikutnya bisa kita Siap. bahas ya Pak ya untuk program Satpol PP One Day One School. Dan karena waktu yang terbatas, kita harus akhiri podcast kali ini. Dan buat Sobatkom dimanapun kalian berada, terima kasih sudah selalu setia dan juga menyaksikan podcast Oserba di channel YouTube Raja TV Bontang. Dan semoga ini menjadi pengingat kita semua, terutama adik-adik yang masih sekolah. Jam wajib belajar ini tentunya sangat akan memberikan efek yang bermanfaat untuk di masa depan kalian. Dan saya Anissa, pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan serba ada, selalu ada.